Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kilau Hermayanti Putri dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dengan NIM 188235525. Di mata kuliah dasar-dasar pendidikan ini saya akan membahas topik tentang landasan pendidikan beserta dengan asas-asas pendidikannya. Pendidikan adalah usaha dasar terencana untuk mewujudkan sebuah proses pembelajaran dalam suasana lingkungan sekolah agar peserta didik dapat mengembangkan kemampuan dan potensinya dalam lingkungan sekolah untuk menyiapkan bekal untuk di masa depan atau di masa yang akan mendatang. Adapun pengertian landasan pendidikan adalah sebagai asumsi-asumsi atau tolak ukur atau titik tumpu atau dasar pijakan dalam sebuah praktek atau studi dalam sebuah pendidikan. Adapun pengertian pendidikan dari Bapak Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan di Indonesia, yaitu pendidikan adalah upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti seperti kekuatan batin dan karakter dari peserta didik masing-masing. Landasan pendidikan terbagi menjadi 4 landasan, yaitu yang pertama ada landasan filosofis pendidikan, landasan sosiologis pendidikan, landasan psikologis, serta landasan kultural pendidikan. Landasan sosiologis pendidikan itu seperti halnya mencakup kedudukan seseorang dalam interaksi, proses, serta fungsi sosial dalam masyarakat. Contoh seperti halnya terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik ataupun peserta didik melakukan organisasi di dalam lingkungan sekolah yang merupakan salah satu bagian dari interaksi atau proses fungsi sosial dalam masyarakat di sekitar lingkungan hidup kita. Sedangkan landasan psikologis pendidikan itu tertuju pada pemahaman manusia serta proses belajar seseorang atau kelompok. Dan landasan kultural pendidikan adalah landasan yang meliputi pewarisan budaya melalui pendidikan formal, non-formal maupun informal. Selanjutnya ada asas pendidikan. Asas pendidikan adalah suatu dasar atau pedoman untuk tujuan berpikir atau sebagai prinsip yang dipegang manusia untuk melakukan tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Asas pendidikan sama halnya seperti landasan pendidikan yang menjadi dasar pijakan atau titik tumpu atau tolak ukur manusia untuk melakukan sebuah pendidikan baik mulai dari perancangan, tahapan-tahapan yang lainnya. Jadi asas ini sebagai patokan untuk melakukan sebuah pendidikan di dalam kehidupan bermasyarakat ini. Asas-asas pendidikan di Indonesia meliputi beberapa hal. Salah satunya adalah asas Tuturi Handayani, yang seperti sering kita dengar dalam dunia pendidikan. Tuturi Handayani ini merupakan konseptualisasi 7 asas dari Perguruan Nasional Taman Siswa yang lahir pada tanggal 3 Juli 1922 yang merupakan asas perjuangan untuk menghadapi pemerintah kolonial Belanda dalam dunia pendidikan pada saat itu. Asas Tuturi Handayani sendiri mengandung arti yaitu pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki mengikuti dari belakang dan memberikan pengaruh yang sangat besar. Jadi asas Tuturi Handayani ini seperti semboyan dalam pendidikan yang dimaksud dengan memberikan pengaruh dari belakang. Walaupun dia memberikan pengaruh dari belakang, pengaruh itu sangatlah besar tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dan asas Tuturi Handayani memiliki beberapa semboyan seperti istilah-istilah, yaitu yang pertama adalah ing ngarsa sung tulada atau dengan arti di depan memberi teladan. Yang kedua ada ing madiamun karsa yang artinya di tengah memberi ilham atau inspirasi. Yang ketiga adalah Tuturi Handayani yang di belakang memberikan dorongan. Sebuah dorongan yang dimaksud dalam asas Tuturi Handayani sendiri adalah dorongan yang mampu mendorong para peran-peran atau objek dalam dunia pendidikan untuk terus berkembang melalui pendidikan, mengembangkan semua kemampuan dan potensinya dalam dunia pendidikan tanpa adanya paksaan dari siapapun. Tuturi Handayani sendiri memiliki beberapa asas. Salah satunya adalah bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mengatur dirinya sendiri dalam dunia pendidikan tanpa adanya paksaan dari orang lain dalam kehidupan umum di dunia
lingkungan bermasyarakat. Lalu ada juga yang menyebutkan bahwa pengajaran harus memberikan pengetahuan yang berfaedah secara lahir dan batin agar dapat memerdekakan diri sendiri. Lalu pengajaran juga harus tersebar luas sampai dapat menjangkau ke lapisan masyarakat di muka bumi agar pendidikan dapat dirasakan oleh semua kalangan bermasyarakat. Dan salah satunya yang terakhir dari asas Tuturi Handayani adalah bahwa dalam mendidik anak-anak perlu adanya keikhlasan dan batin untuk mengorbankan segala kepentingan pribadi untuk menyelamatkan atau memberikan keselamatan dan kebahagiaan untuk anak-anak peserta didik yang akan kita didik nantinya dalam sebuah lingkup pendidikan. Selanjutnya setelah asas Tuturi Handayani ada asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat bisa diistilahkan sebagai lifelong learning yang merupakan sudut pandang dari sisi lain pendidikan seumur hidup atau lifelong education. Dengan kata lain, terbentuknya manusia dan masyarakat yang mampu dan mau terus-menerus belajar. Maksud dari asas belajar sepanjang hayat ini adalah seperti halnya istilah atau peribahasa yang sering kita dengar. Seperti contoh, selagi hayat masih dikandung badan, kita berhak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik melalui pendidikan yang kita tempuh. Asas yang terakhir adalah asas kemandirian dalam belajar, dengan arti sebagai aktivitas belajar yang berlangsung atas kemauan diri sendiri, pilihan sendiri, dan tanggung jawab yang ingin kita tempuh atau kita tanggung sendiri tanpa adanya paksaan orang lain. Karena kenapa? Karena pendidikan itu harus kita lakukan dan kita jalani secara ikhlas, secara lahir dan batin, agar kita pun juga dapat menikmati secara nyaman, belajar dengan nyaman dan damai, agar tidak ada beban ataupun pikiran-pikiran yang buruk tentang pendidikan karena adanya keterpaksaan dari orang lain. Jadi untuk pendidikan tersendiri harus atas kesadaran dari diri sendiri sebagaimana pentingnya pendidikan. Maka dari itu, terciptanya pendidikan sejak dini atau sejak dari kita lahir itu sangat penting untuk membentuk pola pikir dan prinsip hidup kita. Yang pertama untuk sebuah pendidikan, karena pendidikan adalah penting bagi kita untuk mendapatkan cita-cita yang kita ingin gapai atau untuk bekal di masa depan yang akan datang. Ngomong-ngomong soal asas kemandirian dalam belajar, bisa diartikan simpelnya seperti halnya peserta didik atau seorang murid yang melakukan pembelajaran sendiri secara mandiri tanpa adanya suruhan atau prosedur dari guru. Dia belajar sendiri di luar lingkungan sekolah. Seperti halnya kita datang setiap hari ke sekolah, melakukan tugas-tugas mengikuti prosedur guru, tetapi setelah itu kita melakukan inisiatif sendiri untuk melakukan studi atau pengamatan di luar dari lingkungan sekolah dan jam sekolah. Seperti halnya kita mendatangi tempat-tempat bersejarah seperti museum, lalu kita mempelajari tentang sejarah-sejarahnya. Itu adalah salah satu asas kemandirian dalam belajar tanpa adanya paksaan atau suruhan dari orang lain, atas inisiatif sendiri. Karena pendidikan itu sangatlah luas, tidak hanya kita dapatkan dalam lingkup sekolah, tapi kita juga bisa dapatkan di luar lingkungan sekolah. Maka dari itu sangat penting sekali dan butuh sebuah prinsip dan pegangan hidup bahwa pendidikan adalah penting dan itu harus atas kemauan diri kita sendiri, bukan tanpa paksaan orang lain. Itu saja sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.